Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Akhirnya ya saya bisa meluangkan waktu untuk membuat konten lagi ya. Jadi channel ini ya tetap akan berupaya memberikan informasi-informasi terkait mengenai dunia statistika ya, materi-materi mengenai statistika. Pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua mengenai salah satu metode uji atau metode analisa data, yaitu uji Ki-Cokran ya. Nah, apa itu uji Ki-Cokran ya? Nanti akan langsung kita bahas di materinya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin lagi menyusun skripsi ya, menyusun tesis begitu ya, yang mungkin mempunyai kendala dalam mengolah data. Itu dunia statistika ya, itu menyediakan jasa olah data yang nanti datanya akan langsung saya analisakan gitu ya. Dan teman-teman juga bisa ya, jika misalnya ingin privat ya, bagaimana cara mengolah datanya, bisa juga nanti bisa order jasa privat, nanti akan privat dengan saya melalui Zoom meeting ya. Teman-teman, demikiannya info ya terkait jasa yang disediakan oleh dunia statistika. Saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai uji Ki-Cokran. Kita langsung saja lihat materinya ke laptop ya. Ini adalah uji Ki-Cokran ya. Nah teman-teman, uji Ki-Cokran ini ya, yang saya sampaikan di video ini itu sumbernya dari bukunya Edi Riyadi tahun 2015 ya, yang judulnya Metode Statistika Parametrik dan Non-Parametrik untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan ya. Diterbitkan di Tangerang oleh Pustaka Mandiri. Nah, sebelum kita ke olah datanya ya, kita pahami dulu apa itu uji Ki-Cokran ya. Nah, uji Ki-Cokran itu adalah metode untuk menguji perbedaan 3 atau lebih sampel berpasangan. Jenis data yang digunakan harus berskala nominal atau ordinal dikotomi. Pengamatan yang dilakukan terhadap sampel adalah saling independen. Pada uji ini hanya terdapat spesifikasi data 0 atau 1, misalkan 1 menyatakan berhasil dan 0 menyatakan gagal. Nah, jadi ada kata kunci di sini ya. Sampelnya itu adalah sampel berpasangan ya. Jadi berpasangan di sini artinya ya, jumlah datanya itu adalah jumlah data yang sama ya. Jadi kalau jumlahnya 25, maka yang dibandingkan juga 25 ya. Kemudian pengamatan yang dilakukan terhadap sampel saling independen, artinya ya sampel 1, sampel 2, sampel 3 dan seterusnya. Yang dibandingkan itu adalah sampel independen, yang artinya kalau independen berarti sampel yang kita amati bisa sampel yang berbeda ya. Beda dengan pretest post-test di mana sampelnya sama ya, diukur di awal kemudian diukur di akhir. Tapi kalau di sini dia sebaliknya ya, jadi bisa orang yang berbeda, bisa sampel yang berbeda ya. Itu disebut dengan sampel independen. Tapi nanti kita akan melihat contohnya ya, ada contohnya ya. Nah ya, ini persamaan uji Ki-Cokran ya. Nah, di sini sudah ada ya keterangan-keterangannya. Ki itu Ki-Cokran, K itu banyaknya kelompok, GJ itu jumlah sukses per kegiatan atau kelompok, kemudian LI itu adalah jumlah sukses seluruh kegiatan atau kelompok ya. Kita langsung ke contoh saja, karena memang statistika ini kalau tanpa diikuti ya, atau tanpa adanya contoh, maka kita tetap akan bingung begitu ya. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya adalah
suatu survei terhadap aktivitas 25 dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah diberikan pelatihan beban kerja dosen atau BKD, diperoleh data pada tabel, nanti akan ada tabelnya. Angka 0 menunjukkan tidak ada aktivitas dosen, dan angka 1 menunjukkan ada aktivitas dosen. Dengan alfa 0,05, lakukan pengujian apakah ada perbedaan tiap unsur aktivitas Tridharma perguruan tinggi dalam memenuhi beban kerja dosen. Nah ya, ini adalah datanya. Jadi dilakukan survei terhadap 25 dosen ya terkait kegiatan Tridharma. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, 0 itu artinya tidak dilakukan, 1 itu dilakukan. Nah, ini ingin menguji apakah terdapat perbedaan ya antara pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini datanya itu sampai 25 ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita menentukan hipotesis ya. Nah, hipotesis H0 itu tidak terdapat perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan dosen dalam memenuhi beban kerja dosen. H1-nya terdapat perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan dosen dalam memenuhi beban kerja dosen. Setelah kita menentukan hipotesis, berikutnya adalah kita membuat tabel bantu atau tabel cokran. Nah ya, ini tadi tabel awal ya sampai yang PKM ini. Tabel tambahannya adalah L sama L kuadrat. Nah, L itu tadi adalah jumlah sukses ya. Jumlah sukses dari keseluruhan. Nah, ini 010 yang dianggap suksesnya itu yang poin 1. Jadi ini 1 ya. 101, satunya ada 2 berarti 2 ya. Satunya ada 3, 3 begitu ya. Kemudian dikuadratkan ya. Jadi 1 dikuadratkan tetap 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9 ya. Nah, terus sampai yang poin yang ke-25. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai total untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu G ya. Jadi tadi G itu adalah jumlah sukses per kelompok. Jadi G1 20, G2 10. Dari mana 20 ini dihitungnya? Satunya ini ada 20 ya. Maka dia dapat 20. Yang G2 ini satunya ini ada 10, maka dapat 10. Begitu juga dengan G3. Nah, L tadi ya yang sukses keseluruhan dijumlahkan itu kita totalkan sehingga L-nya dapat 40. Jadi kalau dijumlahkan 3 1 2 1 3 1 3, 1, 2, 2, 1 dan yang di atas sebelumnya itu totalnya 40 ya. Nah, kemudian L kuadrat ditotalkan juga dapatnya adalah 84 ya. Nah, ini diingat-ingat karena ini yang akan kita masukkan ke persamaan Ki Cokran. Nah, ini rumusnya ya. Ki Cokran tadi K min 1 dikali K ya. Dikalikan sigma G, GJ kuadrat tadi yang sukses per kelompok ya, dikurangkan sigma K GJ dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan, kemudian dibagi K LI dikurang sigma NLI kuadrat. Nah, jadi ini GJ kuadratnya tadi, kemudian ini ya, ini GJ dikuadratkan, GJ dikuadratkannya ini adalah 40 ya, 40 dikuadratkan, berarti itu adalah, ini adalah total dari yang total dari sukses kelompok ya, sukses keseluruhan. Ini kan L, maaf ini salah ya, berarti ini aturannya ini GJ ya. GJ ya. Nah, ini 40.
Jadi ini kita langsung masukkan K-nya kelompoknya 3 ya. Dikali K-nya 3 dikali 20, 10. Jadi ini 20, 10, 10 ya. 20, 10, 10. Oke, sorry ya, keliru ya. Ini 20, ini 10 ya. Nah, ini 10, 10. Kemudian dikurangkan dengan 40 kuadrat. Nah ya, LI-nya ini LI-nya ini salah ya, berarti di bukunya ini aturannya adalah GJ ya. GJ dikuadratkan jadi min 40 kuadrat. Kemudian dibagi ya, K 3 dikali LI ya. Ini aturannya ini sigma GJ ya, sigma GJ ya, sama di atas ya. Jadi ini 3 dikali 40 dikurang yang LI kuadratnya yaitu 84 ya. Oke, nanti untuk rumusnya nanti menyesuaikan saja ya. Yang penting ini ya, isi-isinya dari yang telah saya rekap ini ya. Jadi ini itu saya juga bingung karena di rumusnya itu GJ ya, GJ kuadrat. Jadi total keseluruhan, artinya LI dan GJ nya ini sama ya. LI dan GJ ini nilainya sama ya, nilainya yang 40 tadi ya. Ada yang dikuadratkan, sedangkan yang di bawah ini ya yang tidak dikuadratkan. Kemudian sigma LI kuadrat yang 84 tadi, sehingga didapatkan nilai Ki cokranya adalah 61,11. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai tabel ya. Jadi nilai tabelnya itu dibaca dari alfa, kemudian DF derajat bebasnya itu K-1 kelompok min 1, sehingga alfa 0,05 2 ya, karena 3 dikurang 1 2, jadi derajat bebasnya 2. Dapatlah 5,991. Nah, kita menarik kesimpulan itu membandingkan nilai Ki cokran hitung dengan nilai tabel, nilai Chi square tabel. Nah, karena nilai Ki hitungnya lebih besar dari Chi square tabel, ini 61,11 lebih besar daripada 5,991, maka H0 ditolak dengan kesimpulan terdapat perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan dosen dalam memenuhi BKD. Ya. Nah, ini nanti menyesuaikan ya, GJ dengan LI ini sama ya ternyata ya. Sama. Jadi GJ ini sama dengan LI ya. Gitu ya cara memahaminya ya. Oke, teman-teman, demikian ya untuk video kali ini ya. Jadi ternyata di bukunya ada sedikit miss ya, penulisan rumusnya ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya, tinggal menyesuaikan saja. Nanti coba nanti lebih lanjut saya akan cross check lagi ya, apakah benar seperti itu, karena memang agak ada sedikit yang agak membuat saya ragu ya. Tapi nanti kalau teman-teman ada tugas atau sedang melakukan penghitungan Ki cokran, bisa menjadi panduan dulu yang apa yang saya jelaskan di video tadi. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini ya. Mohon maaf jika banyak salah ya, mohon maaf juga karena saya jarang upload konten, dan saya akan berusaha ya untuk terus konsisten mengupload video mengenai statistika. Oke, demikian ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.